Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Permana Sidik, SIKOM MIKOM, dan juga seluruh teman-teman semua yang saya cintai dan juga saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah, rahmat, dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato mengenai hitam dan putih tentang media sosial dalam kehidupan kita. Nah, di zaman yang semakin modern ini, pasti semua orang tuh kenal sama yang namanya internet, bener kan? Nah, orang-orang juga pasti familiar banget tentang internet, apalagi sosial media kayak YouTube, Instagram, ya banyak lah ya. Terus juga gak heran gitu, sekarang tuh anak-anak kecil sampai orang dewasa atau orang tua, bahkan ya nenek-nenek kita mungkin gitu ya, udah pada ngerti gitu tentang internet. Terus juga kita gak heran lagi karena pada saat ini tuh internet udah bisa diakses, mudah banget diakses di ponsel atau smartphone. Coba deh kita teliti lagi gitu ya. Mungkin hanya beberapa orang gitu yang belum ada smartphone gitu, atau belum mempunyai smartphone atau ponsel yang dikoneksikan dengan internet atau wifi gitu kan. Nah juga jadi orang juga kalau misalkan mengakses internet dimanapun dan kapanpun, bahkan di rumah pun mereka memilih HP gitu kan, atau komputer, PC atau laptop lah ya, terus buat mengakses internet gitu. Terus juga ada pula sebuah tempat yang menyediakan fasilitas internet dan letaknya tersebar dimanapun sampai ke kota kecil. Pasti tahu lah ya, namanya itu warnet, warung internet. Apa masih banyak yang nongkrong ya di warnet ya? Mengenal dunia maya itu tentu merupakan kegiatan yang paling asik kan, apalagi sambil rebahan, bener gak? Bener lah pasti. Dunia dimana semua mempunyai informasi dan dapat diakses dengan mudah. Mbah Google lah gitu ya, itu bisa banget, kalian mau cari apa juga ada gitu. Seperti sebuah dunia yang tak memiliki batas dalam memperoleh segala macam bentuk informasi. Ketika seseorang mengakses internet, orang-orang juga lebih cenderung untuk membuka sosial media, seperti yang tadi awal saya sebutin, kayak YouTube, Instagram, terus Twitter. Wah, pasti itu semua orang juga pada tahu ya, sosial media gitu. Nah sekarang ini tuh banyak banget orang yang seakan-akan gak bisa lepas gitu dari sosial media, apalagi sama kuarantin ini gitu, karantina di rumah aja gitu kan. Pasti bolak-balik scrollnya itu lagi, kalau nggak Instagram, WhatsApp, ini itu, bener gak? Tapi itu tuh nggak dilakuin sama kaum muda doang, sampai ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek bahkan nggak tahu kan kita. Nah sosial media ini sendiri merupakan suatu sarana untuk saling berkomunikasi antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, melalui sosial media ini juga orang-orang dapat mengekspresikan dirinya mereka sendiri. Jadi kayak misalkan kalian bikin misalkan kalian lagi sedih gitu ya, kalian buat status WA, terus kalian, aduh guys aku sedih gitu. Itu kan jadi kayak mengekspresikan diri kalian kalau misalkan kalian tuh sedih gitu kan. Terus juga ada banyak macam sosial media yang seperti tadi udah aku bilang, kayak Twitter, Facebook, WhatsApp, Line, Instagram, YouTube, dan yang lainnya. Terus juga setidaknya tuh hampir semua orang tuh pasti memiliki salah satu akun tersebut. Terus bahkan kalau ada orang yang bilang, enggak, saya nggak punya Facebook misalkan, atau nggak punya sosial media gitu, pasti orang nggak akan percaya gitu. Karena sekarang kayak apa ya, siapa sih yang nggak kenal sama sosial media gitu kan. Terus ya pasti udah kenal lah gitu. Masa iya waktu pas dulunya nggak kenal sama Facebook, karena emang sekarang Facebook udah kayak tersingkirkan gitu ya.
mungkin hanya beberapa orang aja yang masih memakainya gitu. Seperti saya pakai Facebook buat grup jual beli gitu kan, itu masih membantu buat bisnis gitu kan. Terus penggunaan sosial media ini dalam kehidupan sehari-hari pastinya memiliki dampak baik dan dampak buruk bagi pengguna itu sendiri. Nah, hitam dan putih tadi yang saya sebutin tadi itu dalam pembukaan pidato yang memiliki arti dampak buruk dan dampak baik dari sosial media yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita sendiri gitu kan. Pasti semuanya ada dampak baik dan buruknya lah ya. Nah, sekarang saya akan mulai ngasih tahu nih dampak-dampak baik dan hal baik apa yang bisa kita dapetin dari sosial media ini ya. Oke, yang pertama, dapat menjadi sarana komunikasi antar satu sama lain. Nah, melalui sosial media ini setiap orang tuh pasti dapat bertukar kabar antara satu sama lainnya. Nah, mereka juga dapat memanfaatkan fitur voice call, video call pada sosial media yang mereka miliki gitu, seperti WhatsApp, terus bahkan Instagram juga sekarang udah ada video callnya kan. Yang kedua, dapat menjadi sarana bagi pelajar untuk mengakses informasi mengenai pembelajaran ya. Nah, para pelajar ini tuh sekarang sering memanfaatkan sosial medianya seperti YouTube atau mungkin aplikasi mencari jawaban, mungkin Brainly. Kalian pasti tahu Brainly kan? Yang suka nyari jawaban mungkin bisa tahu kan. Nah, sekarang itu udah banyak banget tutorial atau video-video yang berguna banget untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuannya. Nah, terus juga tutorial video semacam itu tuh nggak hanya bisa diakses oleh para pelajar aja, bahkan buat yang pekerjanya atau misal ya, nggak hanya mahasiswanya aja, tapi dosennya juga boleh gitu, bisa gitu kan mengaksesnya. Jadi buat menambah-nambah ilmu atau menambah wawasan buat nanti diajarkannya kepada mahasiswa gitu atau kepada murid-muridnya gitu kan. Lalu selanjutnya dapat mengetahui informasi berita terkini. Nah, ada juga orang-orang yang menggunakan sosial media itu untuk mencari tahu serta membaca berita terkini gitu kan, seperti corona ini nih, seperti COVID-19 ya. Kalian pasti tahu pencegahannya gimana, itu pasti dari berita kan, bahkan dari sosial media pastinya gitu kan. Adapun sosial media yang bisa digunakan untuk membaca berita yaitu seperti Twitter. Twitter kan udah banyak tweet-tweet yang ya pasti ada informasi-informasi gitu dari tweet-tweet mereka ya. Anak Twitter pasti ngerti lah ya tweet-tweet kayak gitu. Terus juga Facebook dan lainnya. Facebook sih aku rasa masih rada hoax gitu, ada yang hoax, ada yang enggak gitu ya. Mungkin kita harus bisa lebih memilihnya gitu. Jadi untuk membaca berita atau informasi yang lain juga pemilik akun sosial media itu harus memfollow atau pusat informasi tersebut. Jadi biar nggak rancu gitu ya, atau kalian nggak dapat berita yang hoax atau yang nggak jelas bener apa enggaknya gitu. Terus juga dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan diri. Nah, sosial media ini juga dapat menjadi sarana mengekspresikan diri mereka sendiri. Jadi mereka tuh bisa berbagi ilmu, hobi, atau apapun lah mengenai diri mereka yang mungkin kelebihan-kelebihan mereka gitu ya. Mungkin sekarang tuh udah ada IGTV gitu kan. Kalau kalian malu ke YouTube, IGTV bisa, atau WhatsApp juga bisa. Lalu ada dapat menjadi sarana untuk mencari pekerjaan atau melakukan pekerjaan. Nah, melalui sosial media ini orang-orang dapat mencari dan mengetahui informasi mengenai lowongan pekerjaan yang dibuka sama perusahaan-perusahaan lain, dan juga ada orang yang menggunakan sosial media ini untuk melakukan pekerjaan mereka. Seperti YouTuber. YouTuber itu kan dapat kerjaannya dari YouTube. Ya gitu pokoknya, dapat duitnya dari YouTube kan, itu sosial media, bener gak? Iya bener dong. Kayak Instagram dapat endorsan, itu dari siapa? Dari sosial media gitu kan. Kalian mau jualan, kalian mau share bisnis kalian atau barang-barang kalian biar dibeli, ya pasti itu dari mana? Dari sosial media.
kalau kalian mau share gitu kan. Jangan malu gitu ya kalau mau share barang-barang kalian atau barang jualan kalian gitu, biar laku gitu kan. Oke, adapun dampak buruknya nih dari sosial media dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu kurangnya komunikasi dengan orang-orang sekitar di kehidupan sehari-hari. Nah, sering banget kan orang-orang tuh mengabaikan orang-orang sekitarnya kalau udah asik sama HP. Udah nggak inget dipanggil sama mama, "Dek, beli minyak." Nggak denger, lagi main HP gitu kan. Ya gimana ya, susah kali ya, kayaknya udah candu banget gitu sama HP, sama sosial media gitu. Makanya itu kurangnya komunikasi sama orang sekitar itu menjadi dampak buruk. Nanti mama kalian marah-marah mulu, cepet tua. Kalian tuh durhaka nanti jadinya. Nggak, ini bercanda aja ya guys. Nah, jadi sehingga tuh antar keluarga pun bisa menjadi kurang komunikasi walaupun tinggal dalam satu rumah yang sama. Ya, ini juga sering terjadi gitu ya di sekitar kita atau bahkan saya sendiri gitu. Kalau misalnya karena udah pada gede-gede gitu anak-anaknya, jadi orang tua kita kayak merasa diabaikan gitu ya. Kita masuk kamar main HP, orang tua kita didiemin gitu, atau ada nenek kita didiemin. Kalau lagi ngumpul dulu mainnya bekel, main segala macam, pokoknya enak banget. Tapi sekarang mainnya HP. Lalu adanya konten negatif yang dapat mempengaruhi pemikiran orang-orang, terutama anak-anak. Nah, kurangnya pengawasan dari orang tua itu untuk menyaring hal-hal yang ditonton anak di bawah umur melalui sosial media dapat mengakibatkan anak-anak di bawah umur ini membuka konten yang gak mendidik atau bahkan sampai konten ke pornografi mungkin ya. Makanya sekarang udah banyak banget itu anak kecil yang pada pacaran, manggilnya ayah bunda guys, ya ampun, serem gak lo? Kan menyalahgunakan sosial media ini untuk melakukan tindakan kejahatan. Ada juga orang-orang yang memiliki niat yang jahat gitu kan, untuk menggunakan sosial media buat jadi nipu atau gimana gitu, bisa aja gitu kan ya. Pokoknya kalian tuh hati-hati banget deh kalau misalkan lagi main sosial media gitu ya. Harus pinter-pinter dalam memilih, oke? Sama kayak memilih jodoh, harus pinter-pinter. Nah, ada juga terpengaruhnya berita bohong yang sedang heboh dibicarakan, seperti hoax. Ini hoax ya, sebenarnya hoax, terpengaruh berita bohong, itu tuh hoax. Pasti tahu lah ya hoax itu apa, beritanya tuh nggak bener, nggak tahu jelas apa enggaknya gitu. Kalian tuh tinggal comot, apalagi dari grup keluarga WhatsApp itu banyak banget pasti yang berita bohong, katanya corona bisa dihilangkan sama bawang. Kalau kayak gitu ya emak-emak sama orang-orang kagak ada yang kena corona, bener gak? Bener. Maka dari itu, kita sebagai pengguna sosial media hendaknya bijak dan berhati-hati saat menggunakan sosial media. Apalagi untuk para orang tua nih, yang sekarang konten pornografi itu bisa ditemuin di mana aja. Makanya harus bijak lah ya para orang tua dalam mendidik anaknya untuk saat memain HP itu harus diliatin gitu. Oke, mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, gaya bicara, bahkan tingkah laku. Dan terima kasih banyak yang sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.